kadang-kadang kita juga butuh wrinkle untuk kelihatan manusiawi kan. Cuman ya wrinkle-nya jangan sampai kayak horden gitu, lipat banyak banget. Ada syarat-syarat yang diperlukan nggak dok sebelum dan sesudah dilakukan botox? Hai, selamat sore viewer and listeners Klinik Dr. House. Kembali bersama Reno dan Dr. Grace di Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Sekarang kita mau ngobrol soal botox. Seru dong. Dok, selamat sore dok. Sore. Dok. Oke. Kayaknya nih dok, kalau kita bicara soal kita perempuan yang mau kinyis-kinyis gitu dok ya. Terus kemarin kan aku sudah gitu dok, dimaking-making gitu dok ya. Itu kan namanya botox ya dok ya. Sebenarnya botox itu apa dan bagaimana cara kerjanya sih dok? Botox itu sebenarnya singkatan dari botulinum toxin. Ya, botulinum toxin. Dan kita tuh harus tahu, botox itu sudah merek yang terregister loh. Ya, jadi kita harusnya ngomongnya jangan botox, harusnya kita ngomongnya botulinum toxin atau ya botulinum toxin. Karena botox itu merek. Oh oke. Jadi sama kayak pasta gigi orang taunya let's say Pepsodent. Oke. Ya, atau pembalut taunya Softex misalnya gitu. Itu sebenarnya udah merek. Jadi botox itu sebenarnya merek. Jadi kita sebutnya apa dok sebaiknya dok? Sebenarnya ya kita sebutnya botulinum toxin. Botulinum toxin. Tapi oke. Untungnya orang botox kayaknya sudah nggak marah. Udah pasrah, bukan udah nggak marah ya, udah pasrah. Oke, kita ngomongin botox deh. Biar orang kalau ngomong botulinum toxin buset ya panjang amat gitu kan. Oke. Nah botox itu sebenarnya udah lama banget dipakai ya, mungkin yang zaman ibu-ibu kita juga mungkin sudah pakai, cuman belum terlalu banyak kayak sekarang. Belum sepopuler sekarang. Nah, sekarang anak-anak teenager aja even udah mulai botox kan, gitu ya, buat nirus-nirusin muka, botox rahang, gitu ya. Itu biasanya yang masih ABG yang nggak pengen cabi seperti itu. Nah sebenarnya botox itu adalah tadi aku udah bilang botulinum toxin ya, dimana itu adalah racun, toksin racun. Jadi satu-satunya racun yang bikin happy. Nah, gimana satu-satunya racun yang bikin happy ya botulinum toxin, karena dia bikin kita cantik ya. Jadi botulinum toxin itu adalah toksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri yang namanya Clostridium botulinum ya. Jadi si Clostridium botulinum itu memproduksi toksin yang kita pakai untuk melumpuhkan otot ya. Jadi kerjanya gimana? Kerjanya itu kalau kita lihat sebenarnya kerjanya tuh banyak banget ya. Cuman yang familiar adalah untuk menghilangkan wrinkle atau kerut ya. Kerut yang bisa dihilangkan adalah kerut dinamik ya, kerut yang akibat ekspresi. Bukan yang kalau dia diem aja udah berkerut-kerut, nah itu enggak ya. Gitu dong. Ya, karena si botulinum toxin untuk ekspresi ya itu dia melumpuhkan sementara otot ekspresi kita. Jadi kayak misalnya ada orang yang kalau ngomong selalu mengangkat alis sehingga timbul kerutan di sini. Nah, itu kita botox area dahinya sehingga otot yang di sini itu relaksasi. Jadi nggak bekerja gitu kan, karena dia sebenarnya botox itu kerjanya itu dia kayak gini loh, memotong komunikasi antara si otot sama si otak kita. Jadi kalau otak kita nyuruh ngangkat, si otot itu nggak ngikutin gitu ya. Jadi dia nggak ngikutin ekspresi. Nah itu yang dilakukan oleh si botox itu tadi. Jadi gitu. Itu cara kerjanya ya dok ya. Oke. Kalau gitu sejak usia berapa dok perawatan botox itu boleh dilakukan? Kalau kita bicara untuk wajah nih dok ya. Nah, itu sejak usia berapa sih? Kembali lagi sebetulnya botox itu kalau kita ngomong sejak usia ya tentunya teenager pun juga bisa, tapi untuk apa dulu gitu loh ya. Jadi kebanyakan teenager even umur misalnya 18, 19 sekarang udah ada yang pakai botox kalau ada indikasinya. Kalau memang bisa, misalnya contoh
rahang ya, otot rahang itu sebenarnya off label ya. Maksudnya botox untuk rahang yang banyak dilakukan oleh para teenager itu sebetulnya bukan untuk botox yang sebenarnya. Jadi kita masih bilang off label, tapi bisa karena kan di sini ada otot masseter atau otot munyah yang harus benar emang ada targetnya yang menebal yang kita lakukan di sini suntikan botox sehingga otot yang di sini tuh sepertinya kayak mengempes gitu. Nah itu biasanya yang ngerjain tuh justru ABG tuh yang pengen mukanya kelihatan tirus, yang Korea style gitu. Gitu. Secara medis amankah dok? Bila itu botox dilakukan oleh remaja itu? Sebenarnya secara medis botox itu amat sangat aman bila dilakukan satu tentu oleh dokter yang sudah well trained ya, dokter yang sudah di training, jadi dia tahu area-area mana aja yang bisa dibotox ya. Kedua dosisnya ya, ada dosis maksimal pemberian botox dalam 1 kali pemberian botox, tapi memang dosis maksimalnya cukup besar ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 300 unit, sementara satu muka aja kita 100 unit tuh udah sampai ke leher-leher gitu ya. Jadi pemakaian buat area muka itu sebenarnya nggak besar ya. Kalau untuk rahang yang rahangnya cukup besar bisa lah 50 unit kanan 50 unit kiri, terus kalau dia mau ya bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk area muka aja kita maksimal paling 100 unit. Begitu ya dok ya. Berarti untuk usia teenagers juga masih dalam kategori aman selama dikonsultasikan dulu kepada dokter yang memang sudah terlatih dengan baik. Seperti itu ya dok ya. Kemudian itu efeknya tuh dok, berarti botox itu akan membuat wajah jadi kencang dan kaku, itu gimana tuh dok? Kembali ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa botox itu kan targetnya kan otot yang bekerja ketika kita berekspresi ya, sehingga ekspresi itu yang menimbulkan kerut, kayak misalnya kerutan di sini, kayak kerutan ekspresi ketika kita ketawa. Nah itu hilang ya karena ototnya sudah kita kayak lemahkan begitu. Nah kalau masih kayak gitu harusnya tidak merubah tidak bikin muka kaku gitu loh harusnya. Kembali lagi kalau dokternya well trained, dia pasti tahu berapa unit yang harus disuntikan sehingga tidak berlebihan gitu loh. Ya kan? Jadi karena berlebihan itulah yang membuat jadi kaku itu sebenarnya karena berlebihan ya dok. Satu berlebihan, dua ada area-area yang emang ini kan kembali lagi ya ke otot targetnya kan. Kalau untuk ekspresi ya otot yang dilemahkannya ya jangan otot-otot yang misalnya senyum jadi nggak bisa ngangkat bibir gitu kan, jadi kaku, nggak bisa ketawa gitu. Karena ternyata yang dibotox areanya yang kena area otot-otot yang melibatkan kita tersenyum. Nah itu dilumpuhin ya gimana dong, nggak bisa senyum jadinya. Iya, berarti juga pada setiap orang berarti akan berbeda ya dok ya. Iya gitu. Begitu, itu sifatnya ya. Oke. Kemudian dok, apakah perawatan botox itu dapat dilakukan juga karena alasan kesehatan atau medis gitu dok? Sebenarnya ya sejarahnya ya botox itu awal-awalnya tuh bukan buat estetik atau kecantikan. Dulu tuh awal-awalnya botox itu dipakai untuk yang mata, orang bilangnya juling atau strabismus gitu ya. Jadi kan juling itu kan otot mata ya. Kalau mata kita ini ada otot yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu ada yang otot yang lemah ya, sehingga tertarik kita punya bola mata ini tertarik ke ke otot yang lebih dominan. Nah itu yang oleh dokter-dokter mata itu dilakukan botox sehingga otot yang dominan itu dilemesin gitu loh sehingga dia balance. Nah itu awal-awal tuh justru di situ. Awalnya justru untuk itu ya dok ya. Terus juga buat sakit kepala kayak migrain, tension, ya tegang gitu. Jadi dokter-dokter syaraf atau dokter-dokter neurologi itu justru pakai botox awalnya. Banyak sekali sebenarnya kegunaan botox yang
awalnya bukan untuk estetika. Justru untuk medis ya dok ya. Kalau kita baca-baca juga, saya baca-baca juga itu selain untuk tadi mata juling, kemudian migrain kronis ya dok ya, yang kayak kaku-kaku di sini tuh dok ya. Kayaknya kita umur-umur segini tuh kan sering mengalami kaku-kaku di leher belakang gitu sampai tapi nggak langsung botok juga sih harusnya. Enggak juga, tetap harus periksa ya dok, konsultasi dulu gitu ya. Terus sebentar botox. Oke, kemudian juga untuk kayak, nah untuk mata kedutan juga katanya bisa dok. Bisa sebenarnya. Kembali lagi area targetnya kan otot ya. Jadi kalau dokternya periksa, oh ini kayaknya ototnya nih yang bermasalah. Ini bisa kita lemesin nih ototnya. Itu bisa dipakai botox. Dan gitu, ingat, botox itu sifatnya temporary. Nah, temporary berarti dia sekali. Katakan dok, misalnya untuk migrain dok, di botox gitu dok ya. Itu berapa lama dok? Kembali, migrain itu kan misalnya disebabkan karena tension ya. Salah satunya penyebab migrain itu banyak. Salah satu misalnya karena tension. Nah, berarti ototnya ya yang kita botox supaya relaksasi, supaya lemes. Tapi ternyata dia entah tensionnya bisa karena stres atau berpikir atau posisi, jadi cepat kembali gitu, cepat tension lagi. Itu botoxnya cepat habis gitu loh. Sama kayak botox rahang, pasti dokternya bilang jangan mengunyah yang keras-keras ya gitu. Sama kayak kita olahraga, otot kita, misalnya otot lengan kita nih kan nggak pernah olahraga ya, lembek jadi kecil ya. Terus abis itu kita ngangkat barbel, sama aja kayak olahraga. Kalau di sini angkat barbelnya di sini tuh sama kayak kita mengunyah yang keras. Berarti kan ini ototnya kita ada exercise, ada exercise otot di sini. Nah begitu kita botox tapi kita sering mengunyah yang keras, sama aja kayak cepet kita cepet hilang gitu. Ya, jadi seperti itu yang bikin kalau ditanya berapa lama ya dok tahannya botoxnya, depend, tergantung ya. Jadi botox daerah mana dan apa nih yang bikin dia bisa cepet hilang gitu. Salah satunya aktiviti dari otot tersebut itu juga ya dok ya. Oke. Dok, nah kalau balik lagi kita ke botox untuk perawatan muka gitu dok ya. Apakah perawatan estetika medis itu dapat, si botox ini dapat menghilangkan keriput, garis halus gitu ya. Nah nih viewers and listeners yang udah mulai berasa aduh keriput gue sana sini gitu. Ini pakai botox bisa nggak dok? Bisa dong, botox itu sifatnya instan ya. Jadi habis dilakukan penyuntikan botox, dia akan bekerja pelan-pelan dan hasil resultnya itu maksimal dalam waktu 2 minggu akan maksimal hasilnya. Oh, gitu. 2 minggu jadi, ya dok? Dalam 2 minggu. Jadi dia melemahkan si ototnya tuh pelan 2 minggu. Kita even gak notice gitu pas udah lihat, oh iya ya udah hilang nih kerut-kerut. Kadang-kadang pasien-pasien abis dibotox tuh nggak sadar gitu. Pas diliatin, pas kontrol lagi 2 minggu kemudian pas diliatin foto before after, oh iya ya ternyata dulu di situ ada kerut ya gitu. Karena dia nggak tiba-tiba tadinya ada kerut besok hilang, enggak, jadi dia pelan-pelan, jadi kita suka nggak notice gitu. Oke dok, kalau misalnya untuk cantik-cantik nih dok ya, penting nih ya buat viewer and listeners yang kita perlu cantik dong buat suami, buat anak gitu kan ya. Selain tadi nih dok, sini mata gitu dok, yang perlu dibotox mana aja sih dok? Sebenarnya area botox itu banyak ya, yang paling common memang area kita bilangnya area upper face ya, karena ini area yang paling sering ekspresinya ada di situ ya. Kerutan di dahi, mata kita bilangnya crow's feet, ya gitu. Terus kerutan yang di sini ya, nih di daerah nasal sini tengah-tengah. Nah itu yang paling sering ya. Ada juga botox yang pakai untuk misalnya bibirnya biar kelihatan lebih pelampi, lebih tebal, di botox di sini. Ada juga seperti itu ya, di botox di sini. Itu bukan filler ya dok? Bukan, beda. Jadi botox. Jadi kesannya bibirnya agak lebih dia nggak mau filler tapi pengen
pengen kelihatan lebih kelihatan lebih Berisi. tebel, bukan berisi, lebih tebel karena jadi kayak melebar gitu. Sininya dibotox. Terus bisa juga di dagu ya. Ada juga orang yang suka kita bilangnya bunny lines ya, suka begini nih, mengkerut-kerut di sini kalau ketawa. Terus ada juga orang yang kalau misalnya ketawa gusinya kelihatan. Nah, itu suka lihat nggak orang kalau ketawa ya kan kelihatan gusinya semua sampai gitu. semua. Iya. Nah, itu suka dibotox gitu daerah sini supaya dia sebetulnya jadi nggak bisa ngangkat bibir atas, sehingga ketika dia ketawa nggak kelihatan lagi gusinya gitu. Begitu sebenarnya cara kerjanya ya dok. Betul. Ya. Oke. Nah, berarti dok, sebelum botox itu karena tadi dok ya balik lagi tergantung kebutuhan juga di dalam diri kita gitu dok. Kayak misalnya tadi bicara ada orang yang ketawa gusinya sampai kelihatan gitu. Nah berarti kan, tapi kalau orang yang nggak gitu kan dia nggak perlu dibotox begitu. Betul. Berarti kan artinya sebelum dibotox itu diperlukan konsultasi dulu dong sama dokter dong. Assessment. Jadi jangan asal main botox gitu loh. Dan kebutuhan botox satu orang dengan orang lainnya itu pasti berbeda ternyata. Nah itu yang mungkin viewer and listener penting sekali untuk diketahui sebelum memang mungkin secara umum kita sudah banyak mendengar tentang botox lah atau filler atau yang lain-lain tentang beauty treatment gitu dok ya. Terus tapi kita nggak berpikir lebih jauh bahwa sebenarnya itu sifatnya lebih personal banget. Tergantung sama pertama kondisi badan kita dan kemudian apa yang kita butuhin gitu kan. Nah jadi sebaiknya memang sebelum melakukan tindakan-tindakan itu konsultasi dulu dengan dokter, diketahui dulu gitu loh problemnya dan apakah memang benar-benar perlu atau tidak. Kalau memang perlu di titik-titik yang mana seperti itu kan ya dok ya. Nah dok, kemudian dok ya ada juga saya baca juga botox itu mengatasi hiperhidrosis, yaitu keringat berlebihan dok di tangan, di kaki atau di ketek gitu dok ya. Betul. Itu bisa juga dibotox ya dok? Bisa. Penjelasannya gimana tuh dok? Jadi gini, botox kan tadi kita cerita panjang lebar depan dia targetnya otot ya. Tapi botox itu dengan kedalaman tertentu juga bisa dipakai untuk target yang berbeda, yaitu kelenjar. Ya, kalau tadi kan targetnya otot, kalau sekarang targetnya kelenjar. Kelenjar apa? Kelenjar keringat. Gitu loh. Sehingga kita suntikin dengan teknik tertentu dan kedalaman tertentu, itu bisa dipakai untuk membuat kelenjar keringat kita kontraksi, sehingga yang tadinya produksi keringatnya berlebihan jadi berkurang ya. Misalnya kayak kita cewek-cewek terus tiba-tiba keteknya basah terus baju sampai ini ilfil banget deh, gak enak banget deh gitu kan. Nah itu nanti dokter akan membotox area ketiaknya sehingga kanan kiri ya, sehingga produksi keringatnya berkurang. Botox juga bisa buat mengecilkan pori gitu loh. Karena kan di sini kan penduduk kelenjar ya. Jadi dengan kedalaman tertentu disuntikin botox, kita bilangnya mikrobotox ya. Jadi kadang dicampur dengan serum-serum skin booster dan lain-lain dicampurin lalu diaplikasiin ke seluruh muka sehingga nanti shrink tuh si kelenjar, sehingga pori-pori juga kelihatannya lebih mengecil gitu. Tapi kembali lagi itu juga temporary ya dok? Semuanya temporary. Ya. Nah kalau misalnya untuk yang tadi keringat berlebih itu dok ya, itu juga temporary juga kan dok? Temporary, cuman gini. Umumnya berapa lama dok? Biasanya awal-awal sekitar 4-6 bulan, tergantung seberapa banyak kelenjar aktif pada orang tersebut. Kan kembali lagi ya, very personal ya. Jadi ada orang yang kelenjarnya banyak banget yang aktif, tentu dia lama kerja botoxnya mungkin lebih singkat. Tapi menurut pengalaman di lapangan ya, yang di botox itu misalnya di ketiak ya, sekarang awal-awal 4 bulanan, tapi next 4 bulan kan dia di botox, tapi lama-lama dia jadi tambah panjang gitu loh ya. Jadi karena tentunya kelenjar-kelenjar itu sudah mengalami sebelumnya sudah pernah sudah itu seperti itu. Itu kalau untuk yang kelenjar ya. Kalau yang lain sih nggak begitu juga, cuman di kelenjar agak sedikit berbeda gitu. Oke, kalau di kelenjar itu berbeda. Nah, kalau untuk yang kecantikan itu dok? Nah itu sih sebenarnya tergantung ekspresi kita lah, kembali ya. Ekspresi kita kalau emang
Sebenarnya kita pernah dengar nggak sih siapa tuh istrinya pemain sepak bola yang terkenal Beckham ya? Oh, Victoria. Victoria. Itu sampai dia nggak mau minum pakai sedotan loh, biar nggak ada kerut-kerut di sini gitu. Dia sampai jaim no ekspresi supaya nggak ada kerut-kerutan gitu lah. Untuk ngejaga botoksnya juga ya. It's not just ngejaga botoks, tapi dia nggak mau menimbulkan kerutan gitu, karena kerutan akibat ekspresi. Dia bantu juga, jadi nggak apa-apa juga sih kalau emang itu niatnya memang untuk ngebantu, artinya bukan cuma dari luar tapi dari dalam juga. Cuman ya artinya gini, wrinkle is one thing ya, artinya itu tanda kita aging. But the other side, wrinkle is it's a sign kalau kita enjoy life. Gitu ya kan, kalau di sini nggak ada wrinkle nggak pernah ketawa deh kayaknya nih orang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga butuh wrinkle untuk kelihatan manusiawi kan, cuman ya wrinkle-nya jangan sampai kayak horden gitu, lipat banyak banget gitu kan. Nah, ya, tetaplah ada wrinkle sesuai dengan usia gitu. Cantik loh dokter. Hah? Cantik. Tetap dong, terus tiba-tiba mukanya licin. Dokter gitu. tuh cantik loh. Oh gitu ya, sesuai usia aja ya. Terus tiba-tiba umurnya udah. Saya jadi mikirin dokter nggak terlalu jaga ekspresi kan? Nggak usah lah, rugi ya kan. Kita pengen tetap kelihatan hahaha-nya, kelihatan kan. Ketawa aja. Ntar kita kalau nahan ketawa gimana gitu ya? Iya, terus tiba-tiba dok. kayak nggak manusiawi juga ya kalau kayak gitu. Jangan terlalu gitu-gitu amat. Tapi Iya. mungkin minimal gini. Ini kalau salah satu contohnya kebiasaan aku nih dok ya, misalnya kalau kita lagi serius gitu kan, baca sesuatu gitu kan, refleksnya suka langsung gitu kan dok. Nah mungkin itu aja yang dikurangi kali ya. Tapi kalau ketawa jangan deh, kita soalnya suka ketawa gimana kan gitu kan. Mungkin yang dikurangi mungkin kalau pada efek saat berkerut gitu. Yang berkerut. Kalau yang suka gini, ada beberapa pasien juga yang harusnya dia udah mulai pakai kacamata untuk membaca, males. Jadi dipaksain tuh baca sampai berkerut-kerut kayak gitu. Terus-terusan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu bukan botoks yang pertama harus dilakukan. Kebiasaan. Pakai kacamata. Iya, dan kebiasaan juga. Betul. Iya, disiplin. Jadi kita juga harus gimana caranya kita supaya nggak cepat berkerut dulu nih, ya. Jaga ekspresinya. Jaga ekspresi, artinya dari dalam diri kita sendiri juga bantu dijaga lah. Walaupun memang dari luar perlu ada botox seperti itu, tapi dari dalam kita juga dijaga gitu. Jangan mentang-mentang udah dibotox terus lepas aja terus bablas ya, ntar cepat habis juga. Bukan apa-apa, kesian badan kitanya juga gitu kan, gitu dok. Nah, oke, dok, kalau gitu. Untuk viewer dan listener yang sudah menyimak tadi obrolan kita, saya dan Dr. Grace tentang botox, baik itu untuk medis maupun untuk kecantikan. Sekarang saya mau nanya sama Dr. Grace, bila kita sudah tertarik untuk botox nih dok ya, untuk semua deh, baik untuk yang tadi medicine maupun untuk yang kecantikan gitu dok, ada syarat-syarat yang diperlukan gak dok sebelum dan sesudah dilakukan botox? Sebenarnya kalau sebelum sih nggak terlalu nggak terlalu fokus ada sebelumnya harus ngapa-ngapain, enggak. Tapi biasanya setelah botox kita suka kasih beberapa note gitu kan ke pasien. Contohnya misalnya habis botox kalau bisa 1 kali 24 jam jangan ditekan ya. Misalnya botoxnya daerah dahi gitu kan. Terus tiba-tiba dia pakai helm. Kan tekan tuh lama. Ya pernah kejadian tuh soalnya. Gimana tuh dok? Kebetulan ada temen gitu kan, pasiennya habis botox tuh pakai helm terus pulang gitu kan, sampai rumah nggak bisa buka mata karena karena efek penekanan itu jadi si botoxnya itu kedalamannya jadi makin dalam jadi banyak otot yang kena, jadi ptosis kita bilangnya, jadi nggak bisa buka mata jadi begini gitu kan. Nah terus atau kayak misalnya dimasas dimasas, kalau bisa 2 kali 24 jam jangan dimasas gitu kan. Misalnya gini, habis botox terus facial masas gitu kan, jangan. Kalau mau dibalik, facial dulu habis itu baru botox gitu kan. Ya seperti itu sih basically. Atau supaya botoxnya juga nggak cepet habis ya, usahain kita cuci muka atau segala macam jangan pakai air hangat, pakailah air biasa aja gitu ya. Jadi atau itu kalau pembersih muka biasa nggak apa-apa. Biasa nggak apa-apa.
ya. Jadi lebih seperti itulah, ya kan. Yang paling sering ditanyain biasanya olahraga. Boleh olahraga nggak habis botok? Ya boleh, tapi kita selalu 1 kali 24 jam lah, biarkan namanya juga habis Bereaksi kita habis namanya juga habis ada toksin yang masuk ya. 1 kali 24 jam kita jangan melakukan aktivitas berat dulu, habis itu nanti habis boleh kita olahraga lagi. Begitu juga bagi botox yang baik untuk medis. Ya hampir sama lah semuanya. Habis dibotox terus dimasas gitu kan, ya jangan. Nggak boleh. Nah itu jadi begitulah kira-kira viewer and listeners pengenalan kita tentang botox yang mudah-mudahan bermanfaat bagi viewer and listener, bahwa botox bukan hanya sekedar untuk kecantikan tapi juga untuk kesehatan, dan dan semuanya bisa didiskusikan kepada Dr. Grace. Oke, dokter. Saya rasa bincang-bincang kita sore ini sudah cukup. Pokoknya intinya botox aman ya, tenang-tenang aja asal konsultasi dulu sama dokternya. Ya. Yes. Oke. Baik. Oke, Dok. Oke, selamat sore viewer and listeners. Stay safe and healthy dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.